Oke, mulai. Oke, oke. Hai semuanya. Hari ini kita bakal belajar statistika matematika. Jadi, statistika matematika itu susah, guys. Jadi kita harus belajar, gitu ya. Biar nilainya nggak jelek-jelek amat, gitu loh. Kayak, kok ditanyain jelek sih dari probabilitas, kayaknya udah ketahuan ya. Nilainya bakal jelek. Tapi ya, jangan jelek-jelek amat lah. Jadi kita mau skakmat, statmat, gitu, guys. Oke, sekarang outline-nya cuman kita hari ini mau bahas MLE, MOM, sama least squares. Terus mungkin pertama, kayak daripada kita langsung membahas cara kerjanya, kita bahas dulu kenapa gitu. Kenapa kita pakai MLE, MOM, least squares, terus kayak kaitannya sama statistika itu gimana, gimana kita bisa pakai di kehidupan nyata. Ya kali teori doang nggak kepake, ngapain kuliah, kalau ya intinya kita mau belajar tentang motivasi di belakangnya. Terus habis itu cara kerjanya gimana, terus ya udah latihan soal. Ya kali latihan barbel soal lah. Nah, sekarang kita bahas MM plus MM dulu ya. Kita mau skakmat, statmat gitu. Why? Jadi dalam statistika tuh secara umum kita tuh dibagi dua fungsi aja sih statistika. Satu, kita mau mengestimasikan parameter. Dua, kita mau testing hipotesis nih. Ya udah sih, dua aja itu. Bayangin sebanyak risetnya cuma buat dua ini. Hehe. Em, Sekarang kita mau bahas tentang parameter statistik. I'm sure semua udah tahu. Kok misal parameter tuh nilai yang di populasi, statistik tuh nilai yang di sampel. Udah sih, selesai kan? Easy. Nah, sekarang kita mau pakai MOM dulu nih guys. Ini kita mau method of moments guys. Terus kita mau pakai moment buat estimasikan parameter. Image anjay, bener bos. Oke. Jadi karena aku nggak jago buat nulis rumus di Canva, aku langsung pindah ke Word ya guys. Ayo. Oke, oke. So method of moments guys. Method of moments tuh kayak spesies yang modal isa integral easy busy nih bos. Oke guys. Sekarang kita kita langsung aja kayak lihat soalnya dulu nih. Contoh soal lain buat belajar cara kerjanya. So kita ada X nih guys. Dan X itu variabel acak seragam. Terus intervalnya negatif theta sampai theta guys. Nah, tetanya tuh ya kita nggak tahu guys. Kita disuruh nyari kok. Nah, terus rata-rata X itu 0. Wow, 0. Hmm. Terus dia tuh nggak peduli sama datanya tuh pokoknya rata-ratanya 0, titik gitu. Terus kita mau ngestimasiin theta juga guys. Ini tapi tetanya ini yang kecil itu statistik, kok tetanya ini yang besar nih yang parameter. Jadi ya kelihatan lah bedanya, agak beda tengahnya gitu lah. Jadi pertama kita mau cari info dulu guys. Nyari info. Dan kita kalau main di method of moment gitu ya, itu kita mau tentukan kita mau pakai momen keberapa nih. Oke? So. M1. Kita mau pakai M1. Oke, M1. Ini masalah M besar atau kecilnya kayak gak penting sih. Gak penting banget. Kayak kayaknya Bu Indah lebih senang kecil sih. Tapi kayak ya terserah kalian mau besar kecil. Hitungannya yang penting benar. Tuh, titik. Nah, kan M1 kan rata-rata kan guys, ya kan per M kali sigmanya kan. Sorry. Objek. Nah, sigma itu di mana guys di sini? Limit, limit ya. Apa nih? Oh nih, arch operator. Nah, ini kan sama dengan ini sama dengan 1 N dari kecil ini. Dan dia kan rata-rata kan guys. Namanya juga M1 ya. Terus kayak soalnya udah ngasih tahu ini no. Ya udah sih. Terus tapi kayak kita juga tahu distribusinya itu di sini ya menurut soal ya jelas-jelas ditulisnya seragam, uniform.
Gitu. Kita tahu seragam uniform, ya kita ingat-ingat rumusnya apa gitu loh. Nah, dan kita kan udah tahu kan, kalau misalnya kita mau cari, apa yang kita mau cari itu statistiknya itu kan theta kan. Kita coba kait-kaitin dia gitu sama momennya. Kita mau cari theta. Hmm. Nah, terus momennya itu kan kita bisa pakai momen untuk mau nyari tetanya kan. Tapi M1-nya nih, Mbak, masalah sih. Eno. Eno kaitannya sama theta apa, guys? Logikanya. Eno tuh nggak ada variabel tetanya, guys. Jadi kayak ya nggak kepake gitu loh. Kita tuh mau cari momen yang ada tetanya. Oke? Note baik-baik. Kita mau cari momen yang ada tetanya. Udah sih, gitu aja, guys. Dan daripada kita cari momen susah-susah, momen 3, momen 4, kita pilih yang paling kecil aja, guys. Kita pilih momen kedua, yaitu, ini tak kopas, guys. Aku malas tulis lagi. Nah, ini pakai momen 2 ya. Momen 2 itu kan berarti dia per n dikali xi kuadrat ya. What did you do? Oke, ini. Xi kuadrat gini. Oke ya, betulnya sampai sini ada yang bingung nggak sih? Ada yang bingung nggak, guys? Momen itu apa, Trik? Baru pernah dengar. Waduh, nggak merhatiin probabilitas nih, bos. Oke, momen itu adalah suatu cara buat kita bisa nyari EX sama EX kuadrat gitu. Gadget kah? Apakah momen sama dengan peristiwa? Em, nggak ada sih. Kok momen tuh intinya kita pakai momen itu buat nyari EX-nya gitu. EX kok nggak EX kuadrat gitu. Ya walaupun secara prakteknya kita nggak pakai yang momen yang kita pelajari di probabilitas sih. Kalau di probabilitas kan kita belajarnya kan gini kan. Kita belajarnya itu E, E pangkat TX gitu kan. Terus kita jabarin dan seterusnya. Tapi kalau method of moment yang ya, ya itu moment generating function. Kayak itu sebenarnya dia konsepnya sama, tapi kayak nggak pakai E pangkat TX-nya ini. Nangkap nggak? Jadi kita nggak pakai E pangkat TX TX-an. Jadi kita bisa pakai cara yang biasa aja gitu. Tapi ya kalau mau pakai E pangkat TX ya silahkan silahkan aja sih. Intinya tapi kita tetap mau nyari M2-nya di sini. Gitu. Oke, oke. Tak lanjutin ya. Nah, jadi kan kita mau cari M2 ya. Atau kalau misal di sini sih sebenarnya dia X kuadrat ya. Nah, uniform itu kan dia distribusinya kan apa? Discrete apa continue? Continue kan? Nah, karena dia continue ya kita kalau mau ngitung X kuadratnya, kita harus pakai yang namanya integral. Gitu. Oke, data ini, terus habis itu X kuadrat kali fx. Nah, ini aku lupa ya guys. Fungsinya juga harus ditulis. Aku lupa di sini. Ini fx kan sama dengan 1 per b min a kan. Nah, ini kan b-nya kan sama dengan theta dikurangi negatif theta. Ini sama dengan 1/2 theta. Nah, mungkin fungsinya kan aku lagi lupa ngomong. Ada yang mau ditanyain dulu nggak guys? Dapatnya kenapa theta, negatif theta, b min a-nya tuh dari mana gitu. Ini ngulang materi matsat guys. Jadi harusnya aman. Aman nggak semuanya? Jadi kan ini kita cuma mau nyari yang namanya em, fungsi distribusinya gitu. Sampai sini ada isu nggak? Aman tak aman? Oke. Aman.
Oke cuy, kita sorry sorry turun cuy. Nah, ini kita masukin air, terus kita hitung kayak orang normal gitu. Nggak usah aneh-aneh lah. Kalau udah tahu fx-nya, ya udah masukin. Eh, gitu. Nah, ini. Tetanya mana cuy? Nah, ini. Nice. Oke, terus kita integral. Integral ini jadinya X pangkat 3/6 theta. Ini kita pangkat, kok pangkat? Ya, ini theta. Iya, dari theta sampai negatif theta. Kok dia nggak mau di situ? Oh, negatif theta. Nah, ini kok dihitung, kita dapat theta kuadrat dibagi 3. Oke, udah dapat nih, theta kuadrat dibagi 3. Nah. Kan ini kan sama dengan apa, guys? Ini kan sama dengan M2. Ini kita lagi ngitung M2 pakai X kuadrat ini. Jadi ya, jadi kita lagi ngitung M2 nih. Nah, berarti kita dapat apa? M2 sama dengan 1/nx kuadrat sama dengan theta kuadrat per 3. Oke guys, sebelum aku lanjutin, ini aku tentuin dulu aja ya, kayak perjanjian aja antara untuk variabel M2 ini ya. Jadi aku pakai yang kecil aja guys. Atau kasih note saja. Note M atau M kecil besar gak penting. Ini kita pakai M kecil aja guys, supaya lebih enak ya lihat. Nah, kita udah dapet ini kan. Terus kan di sini kan berarti kaitannya M2 sama dengan theta kuadrat per 3 itu apa di sini? Kita kan mau nyari apa tadi guys? Ingat-ingat baik-baik. Kita mau nyari apa? Kita kan mau nyari yang namanya theta kan? Iya kan? Karena kita mau nyari yang namanya theta, kita harus bikin suatu persamaan theta sama dengan apa gitu. Sampai situ nangkep nggak? Nangkap terus. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Ini gimana? Insya Allah. Oke, mungkin supaya sedikit lebih jelas ya. Kan kita punya yang namanya theta. Kita mau nyari theta nih. Kan theta kan nilainya kan nggak mungkin tetap kan. Maksudnya tergantung sama sampel yang diambil gitu kan. Nah, jadinya kayak tetanya kita mau tulis jadi suatu persamaan gitu. Nah, di sini kan kita punya M2 sama dengan theta kuadrat per 3. Berarti kan kita punya theta kuadrat per 3 sama dengan M2. Ini berarti kan theta kuadrat sama dengan 3M kan. Berarti theta sama dengan akar dari 3M2. Itu. Selesai. Selesai guys. Gampang kan? Ya, easy lah. Ini udah selesai, serius. Nah, tapi ada tapinya sedikitnya. Tapinya juga bukan hal yang susah kok, sejujurnya. Kalau di soal, dia bilang, misal gini ya, ada soal gini. Tentukan juga nilai estimator untuk ini, data, jika ada 5 observasi, yaitu, misal kayak, aku random aja sih guys, mau apa. 1, 3, 3, 5 gitulah.
Ini random aja guys. Dan mungkin ada yang nanya ya, kayak, oh bedanya estimator sama nilai estimator apa? Estimator tuh cuman kayak fungsi persamaan ya guys. Kok nilai estimator tuh kayak dimasukin nilainya juga. Oke? Jadi kok tentukan nilai estimator untuk theta, kok ada 5 observasi, caranya gampang pakai banget guys. Jadi kita tinggal masukin ke per nx kuadratnya. Jadi gini, kan kita mau nentuin theta. Ini theta kan sama dengan akar dari 3M2. Nah, M2-nya kita hitung, guys. M2-nya kita hitung pakai 1/5, kan N-nya 5 kan. Terus kita kaliin sama kuadrat, sorry, jumlah dari kuadrat-kuadratnya. Berarti kan 1 kuadrat, 3 kuadrat, 3 kuadrat, 5 kuadrat, 5 kuadrat gitu. Nah, ini tinggal dihitung sih, guys. Cek, 18, 19, 50, 69, 69 per 5, 13,8 lah. Nah, ini kan 13,8, guys. Berarti tetanya sama dengan 3, 3 kali 13,8 tuh 41,4. Bu, aku males ngitung. 41,4 ada kalkulator kan, tinggal dihitung, guys. Oke. Nah, mungkin untuk ngerangkum sedikit ya. Jadi pertama nyari info, terus kita cari distribusi, terus kita cari apaan statistiknya, terus apaan hubungan sama momennya, terus kita ukur hasilnya akhir, guys. Terus kalau misal disingkat caranya, ya, 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 ya udah gitu aja. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? BTW habis ini kayak terserah sih guys. Kalian mau latihan soal yang MOM dulu, latihan maksudnya kayak soal lagi, atau mau ke MLE gitu. Ini sih Dek, yang tadi yang ditaksir itu, yang hitung-hitung, Hmm? yang satu Bingung ya? satu Apa kuadrat gimana? tambah 3 kuadrat tambah 3 kuadrat itu gimana soalnya? Eh, Nah, ini kan kita kan udah tahu kan kalau M2 itu separa N sigma XI kuadrat, ya kan? Terus kayak di soalnya tuh kok ada 5 observasi gini, 1, 3, 3, 5, 5 gitu. Berarti kan kayak, berarti kan ini kan jadinya, kan X1 itu ini kan, ini X1. Terus kayak ini jadi X2, ini jadi X3, ini X4, terus ini X5 kan. Nah, terus kita tinggal masukin ke rumusnya yang di bawah. Nah, ini kan berarti kan N-nya kan ada 5. Berarti kan 1/5 dikali apa? X1 kuadrat tambah sisanya sampai X5 kuadrat kan. Nah, terus kan ini tinggal dimasukin kan. X1-nya 1, X2 3, X3 3, X4 5, X5 5 gitu. Nangkep nggak? Jadi kita cuma kayak pakai rumusnya gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Berarti MM ini selalu berhubungan dengan rata-rata berarti? Ah, Enggak M juga. Oh iya pasti pasti. Oke. M1 jadi gini-gini. Kalau misal kayak M1 tuh pasti ini M1 ya, tak tambahin aja. Biasanya sih cuma M1 M2 ya guys. Soalnya aku lihat di bukunya juga nggak pernah tuh ada yang M3 gitu loh. Kayak itu kayak outlier banget soalnya. Nah, kalau misal M1 tuh dia cuma XII gitu. Kalau M2 baru ada kuadratnya. Gitu sih. Dan mungkin aku buka buka kayak terserah guys, mau lanjut soal lagi MOM atau mau coba MLE dulu. MLE udah ada nih. Ini bisa buat nginget kayak caranya bisa pakai sekatan nilai ya guys. NDASMU. Nice. Nah, gitu guys. Hahaha. Oke, santai guys. Jangan diambil hati guys. Yang cuma kayak biar inget aja caranya lebih enak gitu.
gampangan aja. Gitu. Mohon maaf otaknya kayak lebih gampang ingat kan kalau bisa gitu ya. Terserah sih guys. Oke, jadi mungkin ini dulu ya kayak mau MLE atau Latsol gitu. MOM lagi. Nggak bisa bikin poll ya kalau misalnya di Zoom. Kenapa pakai M2 ketimbang M1? Lah, soal udah bilang apa? Rata-rata X adalah 0. Oh no, 0. 0. Kaitan 0 sama theta itu apa? Ayo. Oke, oke. Kalau misal masih kurang meyakinkan ya, misal kita mau pakai M1 nih. Kan M1 kan rata-rata kan. Rata-rata nih distribusi normal tuh apa sih? Dari aku lupa rumusnya. Uniform distribution mean. Mean-nya berapa? A plus B per 2. Ya, gini ya. Kalau misal kita, seandainya kita mau pakai M1 nih. Kan A plus B per 2 ya. Berarti, ini teman buat jadi ini theta tambah negatif theta. B-nya kan negatif theta kan. Kita bagi 2. Kayak, oke lah, dari sini kelihatan nggak sih betapa tidak bergunanya ini? Kayak, ya no gitu loh. Kaitannya sama theta apa gitu loh. Kayak, ini nggak ada variabel theta-thetaannya. Jadi kayak kita mau nyatakan theta dalam sesuatu, tapi sesuatunya nol. Mohon maaf, kayak bukan nggak nol, tapi kayak nggak ada tetanya gitu loh. Kayak, bro, you want to find a formula for theta, but there is no theta in your formula. Kayak lucu gitu. Ya, oke lah. Sampai sini sih bingung nggak? Bingung nggak? Bingung nggak? Gimana, gimana? Gimana? Nangkep nggak? Kenapa pakai M2 ketimbang M1? Kalau misalkan satunya ada tetanya atau ada parameternya silahkan. Ini tapi nol bro, literally nol, useless bro. Nangkep nggak? Nangkep nggak? Nangkep nggak? Nangkep nggak? Kenapa kita pakai M2 di sini? Harusnya aku pilih soal yang lebih M1 dulu ya. My bad, salahku sih ini itu. Bisa teks sih sekarang. Iya sih. Ya sekarang sekarang mau apa guys? Mau MLE atau mau M lagi? Lagi aja. Oke. Nah, baru tahu bisa tag. Anjay, bisa coba-coba dulu ya. Have fun guys. Oke, sebentar tak ambil soal itu guys. Nah, ini soal 2 ya. Berarti saya di awal tak kasih nomor enggak? Contoh soal 2 berarti. Contoh soal 2. Misalkan X adalah rata-rata waktu antara penyelesaian order packaging, aku nggak tahu bahasa saya Indonesia nih, order packaging di suatu gudang. Jadi gudangnya itu kayak punya toko guys, misal toko online ya. Kan ya misal toko online kan perlu ngirim tuh ya, perlu ngirim. Ya kali barangnya bisa kirim dirinya sendiri. Enggak kan, lo harus paketin dulu, bungkus dulu, terus kasih ke kurir gitu kan. Nah, kan perlu waktu ya guys. Kalau misal tiba-tiba 10.000 order, tapi kayak lama banget kan, ya bencak no enggak sih? Kan minimal kasih tahu customernya dulu lah. Oh, kira-kira
package-mu bakal keluar kapan. Ya, gitu kan. Nah, jadi di sini kita misalkan ada X itu variabelnya. Dan, sorry, random variabelnya X. Nah, X adalah RV, random variable, berdistribusi gamma dengan, apa guys, parameter R dan lambda. Ih, lu kok lambda nggak mau? Kok nggak mau? Benar guys. Kadang-kadang ini Microsoft aneh, kok perasaan lambda bisa deh. Lambda mana ya? Um, di gambar aja. Nah, gitu guys. Lambda. Nah, terus kita mau ditanyain apa nih guys? Ya kita di sini, kalau misal di soal MOM, MLE, itu kita selalu mau prediksi parameternya guys. Parameternya, oke? Kan parameternya R dan theta kan, sorry, lambda. Berarti kita mau cari statistiknya. Nah, kalau kita mau cari statistiknya, itu berarti kita nulisnya bukan R, guys. Tapi kita nulisnya kayak R topi gitu. R topi atau R, misalnya gini ya, R, terus kayak, kok enggak, R. Nah, gini. Bisa pakai gini, atau bisa pakai gini. Nah, ini dua-duanya sah sih, guys. Tapi kok Bu Indah kayaknya lebih senang topi ya. Tapi kayak terserah kalian gitu. Kalian mau pakai gelombang atau topi. It's the same thing. It's basically the same thing. Oke, jadi for the sake untuk kita agreement aja, kita pakainya topi ya, guys. Nah, kita mau prediksi ini dan ini berarti ini lambda mana ya? Kita coba sih. Nah, ini. Oke. Bisa dia tuh bisa kayak ngomong langsung carilah R topi dan lambda topi gitu. Oke sih guys. Ini kalian mau nyoba dulu atau gimana nih? Atau langsung tak bahas atau terserah sih. Gimana guys? Mau langsung tak bahas atau langsung bahas or kalian want to try? Langsung dibahas Edric. Soalnya aku nggak punya ide, Drik. Anjay, oke. Oke. Jadi kita kan udah tahu kan kalau misal ini distribusi gamma. Jadi langsung buka Google terus cari rumus EX-nya sama X kuadratnya apa. Kalau nggak ada ya berharap dibolehin cheat sheet lah. Kalau nggak nanti hafalin aja. Gitu. Oke. Jadi kan kok misal di dalam distribusi gamma, ini rumus ya guys. Ini SM1 sama dengan EX sama dengan R per lambda. X-nya besar, sorry guys. R per lambda. Nah, bisa. Finally. Nah, M2 sama dengan EX kuadrat sama dengan R1 min R per, apa ya? R1 R1 plus R per lambda kuadrat. Sorry guys, aku nggak ingat banget. Nah, ini R1 plus R per lambda kuadrat. Nah, sekarang kita kan udah dapat rumusnya ini guys. Kita ikuti step di atas ya. Kan infonya kan kita udah tahu M1 sama M2-nya tadi itu. Oke? Terus kita juga mau cari fx-nya. Nyari info. Kita mau dapetin fx-nya juga.
Nah, di sini ada yang bingung nggak sampai sini dulu deh. Kayak masih aman lah sebelum aku lanjutin lagi. Kayak kenapa aku nulis M1 sama M2? Kenapa nggak M1 aja atau M2? Nangkep nggak? Apakah memang harus selalu dua ini? Nah, good question ya. Soalnya di sini kan ekspres R kali lambda. Ada R per lambda. With what? Gamma distribution mean. Real kah? Gamma mana? Ini R per lambda. Cek tak. Cek. Cek, guys. Gamma distribution and the variable mean and variance. Minnya kan benar R per lambda nggak sih? Hmm. Nah, cek. Nggak ada. Gue langsung di-share aja doxly-nya HP. Gimana? Sorry, Edric, kayaknya aku bisa baca. Oke, never mind. Ya udah. Berarti kayak ini ya, guys. Kalau misal yang penting tuh kayak hafal aja gitu. EX sama X kuadratnya. Oke, nyari infonya udah selesai kan. Terus kita D, distribusi ya. Distribusi ya berarti ya gamma. Udah selesai. Tiga, apaan? Terus kita yang pertama, S, statistik ya. Statistik kan berarti kan kita nyarinya kan tadi kan R dan dan lambda. Oke. Nah, terus habis itu kita mau cari kaitannya sama momen dan kita di sini dan di sini kan kita udah punya M1 sama M2 kan. Nah, kan kita mau cari apa ya? Kita mau kaitin keduanya gitu. Dan M1 kan berarti kan mean kan, mean kan, mean.
Ini ya cara nulisnya. Iya apa caranya? Ya, in equation. Iya, iya sih. Ya ada nggak bisa besar Kak. Ya udahlah. Nah, kan kita X bar nih. We have X bar ya kan? Berarti X bar ini sama dengan apa? R, R topi per lambda topi kan? Itu kok. Iya kan? Heeh. Iya kan? Sik. Sampai situ dulu deh. Nangkep nggak? Kenapa X bar sama dengan R topi per lambda topi? Betul harusnya ini guys. Soalnya nulis topi itu rada susah. Nah, oke. Sampai sini dulu deh guys. Nangkep nggak? Kenapa kayak bisa nulis tiba-tiba X bar sama dengan R topi per lambda topi? Kayak nangkep nggak? Ini cuman masukin ke M1 sih. Ada yang mau ditanyain? Aku harap cukup jelas ya. Oke ya, kayaknya aman sih. Ya, aman lah ya. Em, terus habis itu kita masukin ke M2-nya kan. Kan M2 itu apa? M2 kan sama, sorry lupa. M2 sama dengan ini kan, yang ada di sini. Bedanya kayak kita cuman harus ganti ininya pakai R topi sama lambda topi. Yes. So, kita udah punya R topi sama lambda topi di sini. Terus kita tuh kayak mau bikin kayak tadi lagi R topi sama dengan apa-apa-apa gitulah. Terus lambda topi sama dengan apa-apa-apa gitu. Yang dimana apa-apanya itu ya gabungan dari M kalau nggak sama X gitu. Sampai sini nangkep nggak? Nangkep nggak? Nangkep nggak? Ya, aku kasih waktu marinasi dulu, guys. 10 menit itu dulu deh. Ada yang bingung nggak? Kita mau nyari R topi sama lambda topinya tuh kayak mau dinyatakan dalam suatu fungsi atau rumus gitu. Dan rumusnya itu kayak dari M2 sama X. Sampai sini M2, M1 sama X, sorry. Tergantung, guys. Yang penting, yang penting itu nggak boleh kayak di rumus akhirnya dapat R topi sama dengan misal ya lambda topi per X bar gitu kayak soalnya kan itu ada lambdanya kan di fungsinya itu nggak boleh guys. Itu benar-benar harus bebas dari R sama lambda. Nangkep nggak? Edric mau nanya yang tentunya N2 itu gimana ya kok bisa R1 plus R. Ini jujur lihat aku cuma ngikutin rumus sih. Jadi kayak disesuaikan sama rumusnya gitu. Jujur ya, aku jujur aja, aku cuma ngikutin rumus. Oke, searching online gitu terus kayak dapet aja. Bukan searching online sih, cuman dapat dari buku nih gitu. Kita ambilin bareng.
Nah, mana nih? Sebentar, tampil ke moment generating function. Nah, ini tak kasih ya. R43. Ini aku ambil langsung dari buku ya. Jadi ini cuman sekedar info aja, info banget gitu. Nah, ini nah di sini ya, tak taruh ini mana ya? Nah, tak taruh di air aja ya. Extra notes gitulah. Nah, ini bisa dilihat ya, kayak EX-nya tuh N per lambda di sini. Ini soalnya dia tulisannya N sih. Ini di sini N kan. Tapi nek misal diganti R ya harus R gitu. Nah, ini ya nanti habis ini tak kirim kok PDF guys. Santai aja. Kalian bisa baca-baca. Oke. Nah, terus habis itu aku anggap udah aman ya ini ya. R topinya gitu dan lain-lain. Nah, sekarang kita mau sedikit putar otak dulu nih guys. Soalnya kayak soal-soal kayak gini tuh benar-benar harus kurang kurang lebih tuh harus bisa kayak mengotak-atik bentuk aljabarnya gitu loh. Oke. Nah, di sini kan kita udah punya X bar sama dengan R topi per lambda topi kan. Berarti ini yang M2 ini kita tambahin, bukan tambahin sih, kita ubah jadi X bar ini dikali 1 plus R dibagi sama lambda topi. Nah, sampai sini ada yang bingung. Nah, di sini ada yang bingung nggak guys? Kenapa gini? Atau setidaknya tak lanjutin dulu sampai selesai ya ini. Ini kan udah punya bentuk X bar ini kan. Nah, ini kan X bar-nya kita bisa buat lagi dengan cara yang 1 plus R per lambdanya itu kita ubah lagi jadi X bar lagi. Nah, ini terus kita ubah dia jadi X bar lagi. Nah, jadinya gini. Terus finishingnya kita pindah ke ruas kanan gitu. M2 min X kuadrat, X bar kuadrat, sorry. X bar kuadrat sama dengan X bar per lambda topi. Nah, ini jadinya lambda topi sama dengan X bar dibagi M2, sorry, kok bisa dikurangi X bar kuadrat. Nah, sampai sini dulu deh, guys. Ya, nangkep nggak? Sampai sini dulu deh. Nangkep nggak? Kayak manipulasi bentuknya. Kalau saya di review sedikit break dari podcast. Oke. Nah, ini kan kita udah punya EX sama EX kuadrat kan rumusnya kan. Terus kita kan tahu EX itu kan X bar karena dia rata-rata, ya kan? Nah, habis itu kita
juga punya M2, yaitu X kuadrat, terus rumusnya itu. Nah, kenapa kita pakai M1 sama M2? Karena kita mau cari dua variabel, dua statistik, sorry. Jadi kita perlu dua persamaan. Nah, habis itu kita mau manipulasi bentuk. Kan kita tahu kalau EX kan R topi per lambda topi. Kita masukin EX itu kan X bar kan. Berarti kan X bar sama dengan R topi per lambda topi. Nah, kita masukin X barnya ke M2. Kan ada R topi per lambda topi. Itu ganti X bar. Terus kita jabarin bentuk ini jadi ini. Terus ini ada R topi per lambda topi lagi. Jadiin X bar lagi. X bar kali X bar kuadrat. Ya kan? Ya kali akar X bar. Oke, Nah, Drik, udah paham. oke. Terus ini tinggal pindah-pindah ruas, dapat lambdanya ini. Oke, oke. Aku tak minum. Sambil kalau misalnya ada yang mau nanya gitu. Gimana? Ada yang mau nanya nggak? Oke, oke. Karena aku rasa semuanya udah gigi banget, itu udah paham ya. Berarti kebanyakan soal manipulasi aljabar. Yes, that's true. Tinggal manipulasi aljabar, Ji. Tapi ya, kelemahannya harus latihan soal sih, guys. Itu aja sih. Nah, terus habis itu aku lanjutin ya. Kan kita udah tahu kalau X bar sama dengan R kurang dibagi lambda. Berarti kan R topi kan X bar, ya X bar kali lambda topi ini kan. Ya udah tinggal masukin. Berarti ini apa, guys? Gini ya berarti. Wow, selesai. Serius guys, selesai guys. Aku nggak bohong ini. Ini kayak ya udah selesai ini. Jadi kesimpulannya ini sama dengan ini dan R sama dengan ini. Oke. Ada yang mau ditanya lagi nggak, guys? Kayak ya udah selesai. Hahaha. Kayak ya udah nggak ada yang lain-lain, guys. Ya udah, oke, nice. Kalian kasih waktu resting dulu ya, guys. Kayak steak kan kalau habis masak harus lebih cook kita. Ya udah, guys. Mungkin sampai sini tak tak zoom out dulu terus kayak bisa kayak di direfleksikan gitu lah. Aku kayaknya harus belajar pakai itu sih, guys. Apa? Latex editor atau enggak pakai uh, Vim Notebook biar bisa lebih daripada pakai Microsoft Word. Susah sih. Copas-copas terus rumusnya. Nangkep gak sih?
Oke guys, mungkin 1 menit 2 menit buat mikirin ini, diresapi dulu. Kalau ada pertanyaan boleh tanya ya, langsung tanya aja guys. Aku sangat terbuka untuk pertanyaan. Kalian kalau misalnya mau kirim soal pun ya udah, mana tak kasih langsung tak ajarin. Santai sih. Aman kah guys? Aman ya, aman ya. Aman. Ada yang mau tanyain? Oke, oke. Kalau misalnya gitu aku langsung ke bagian selanjutnya ya. Wow, ini apa ini? Maximum likelihood equation. So basically guys, menurut buku referensi, maximum likelihood estimation tuh lebih dikejar daripada MOM. Intinya kayak performanya udah SSR++. Kalau MOM ya mungkin ya A+ lah gitu lah. Kalau ini SSR+++ ekstra gitu. Nah sekarang em, kita mau cari MAE dari probabilitas keberhasilan theta jika dalam 5 percobaan bernuli independen dengan probabilitas keberhasilan theta terdapat ketiga keberhasilan dan 2 kegagalan. Ya udah guys, sekarang kita mau tentuin fungsinya nih. Berarti Bernoulli fungsinya kan sama dengan fx sama dengan theta pangkat x kok kuadrat kali 1 min theta pangkat 1 min x. Ya gini sih, oke. Nah ini sekali lagi mau nggak mau ini hafalan sih guys. Oke. Terus habis itu aku lupa nulis sorry. Ini ada theta. Alright, kita sudah ada theta, sudah ada fungsinya, SZP. Nah, terus kita mau ukur hasil kalinya, guys. Kita mau ukur hasil kalinya. Nah, kalau misalnya di maximum likelihood estimation itu kayak ya udah kali-kali doang ya. Misal kalau ini ada 5 kali kan, dia 5 kali kan, 5 kali percobaan. Ya udah, tinggal dikaliin 5 kali. Nangkep nggak? Nangkep nggak? Jadi kita tinggal ngaliin dia 5 kali sesuai dengan banyak berhasil sama gagalnya. Oke, jadi kan ini kan kita punya fx 1, theta, terus kita mau kaliin dia sama Bernoulli itu konkret atau eh diskrit atau kontinu. Kalau misal diskrit P sih harusnya, bukan F. Diskrit ya? Iya nggak sih? Diskrit ya? Iya. Ya, intinya itulah, cuman masalah notasi kok. Eh diskrit ya? Ya udahlah. Em, ya intinya tapi dikali semua dulu guys. Pertama itu harus dikali semua. Nah, terus habis itu kita mau yang namanya kan ini kan berarti kan dia ada 3 kali keberhasilan, 2 kegagalan kan. Kok keberhasilan berarti X-nya 1. Jika berhasil X sama dengan 1, gagal maka X sama dengan 0. Nah, berarti kok 3 berhasil, 2 gagal kan? Berarti ini kan sama dengan theta pangkat 3 kali 1 min theta
kuadrat. Kuadratnya di luar ya guys, sorry. Nah, ini. Sekarang kita udah ukur hasil kalinya. Terus kita cukup diturunkan sekali gitu. Kita mau cari maksimalnya kan. Ya berarti kita harus turunin sekali gitu. Ini aku for the sake of simplicity ya. Aku nggak bakal terlalu bahas nuruninnya gimana. Jadi ini dia notasinya itu aku juga lupa nulis ya guys. Ini tuh notasinya itu L theta. Hasil kalinya tuh L gitu namanya. Namanya juga likelihood ya, berarti L gitu. Berarti kalau misal turunannya, ini berarti L aksen theta equals to, ini tadi kita hitung, correct me if I'm wrong ya, theta kuadrat atau min theta pangkat 1 dikali 3 min 5 theta. Ini sih guys, ada yang mau tanyain sampai sini penurunannya. Ya, jalannya tuh kita pakai turunan di sini guys, nurunin. Dan habis ini kita cari pembuat nolnya. Kan kita kan mau nilai maksimum kan. Namanya juga nyariin nilai maksimum dari L-nya. Kita mau cari nilai maksimum dari L-nya. Kita mau cari maximum value of L. L theta, yes. Dan kita cari kita carinya tuh pakai diturunin terus cari nilai maksimalnya. Oke, oke, oke. Sampai sini ada yang nangkep nggak? Nggak, masih pusing atau nangkep nggak? Atau udah nangkep? Aman kan? Aman kan? Sampai sini ada yang mau ditanya ini. Sedikit, sedikit, mungkinkah bisa mendikit dong, sih. Kalau mendikit nggak paham di mana ya, turunannya aja atau dikalinya aja. Nah, emang maksimum likelihood estimation tuh emang dikali-kali semua sih guys. Nanti habis ini kita kasih satu soal lagi deh, yang continuous. Jadi kayak kita bisa ngeliat ngali-ngalinya tuh maksudnya gimana sih, gitu loh. Dan ini, kalau yang masih bingung ya, ini kan 3 kali keberhasilan kan, ya kan? Kalau F1 theta, ini kan kalau dimasukin kan theta pangkat 1 kali 1 min theta pangkat 0, which is theta gitu. Nah, kalau misalnya ini 0, maka diisinya 0, ini diisinya 1. Therefore, ini 1 min theta. Gitu. Dan ini kan 3 kali berhasil ya, sama 2 kali gagal. Berarti ini sebenarnya kayak X1 sampai X3 tuh 1, X2, sorry, X4 sampai X5 tuh 0. Gimana nih guys? Ada yang mau tanya ini? Aman ya? Nah, terus habis kita turunkan sekali, kita mau cari pembuat nolnya. Guys. Mana? Pembuat nolnya kan berarti kan theta sama dengan 0, theta sama dengan 1, theta sama dengan 5/3. Nah, terus kita tinggal pilih nilai yang paling tinggi berapa guys? Kan mau maksimum kan, berarti theta sama dengan 5/3. Gitu. 5/3 apa 3/5? Ya ampun. Sorry.
Berarti ini jawabannya 3/5, guys. Kan kita mau nyari data kan, nilai datanya. Kan yang maksimum berarti di sini kan 3/5 kan. Berarti jawabannya 3/5. Gitu. Mungkin nanti mau tanyain. BTW mungkin ada yang bingung ya, kenapa milih 3/5, nggak 0, nggak 1 gitu ya kan. Nah, apa bisa distribusi yang kontinu? Sangat bisa. Ya, ini bukan satu direct, enggak, bukan satu. Karena kita ngeceknya masukin ke persamaan awal. Masukkan input ke L theta. Bukan, loh kok nggak bisa? Bukan L aksen theta. Gitu. Nanti yang paling tinggi 3/5. Trust me deh, trust me. Udah gitu. Asimtot kemonotonan, asimtot kemonotonan, hah? Kemonotonan. Oke, selesai guys. Ya, is good. Aku kasih waktu resting dulu ya, 1 menit 2 menit gitu. Jaga-jaga yang masih bingung. Kayak ingat satu persatu. Itu ada cara ingatnya juga yang gampang guys. Ya dilihat aja. Hahaha. Oke, aman kah guys? Aman ya? Oke, jadi kita satu soal lagi. Yang contoh soal, nah, punya kemarin. Contoh soal 2. Dan ini sekaligus aku bakal bahas tentang log likelihood ya. Oke, misalkan dari population yang populasinya itu berdistribusi N 0,1
theta kuadrat, ada dua pengamatan yang bernilai 3 sama negatif 2 gitu. Berarti L kita mau ikutin ya rumusnya yang di atas ya. Pertama, sorry. Pertama kita mau fungsinya dulu. Nah, fungsinya ini kan distribusi normal kan. Berarti fx sama dengan seper theta akar 2 pi dikalikan E pangkat negatif X min mu gini. Itu nanti aja. X min mu per berapa ya? Ini per theta kuadrat. Oke. Sampai sini ada yang bingung nggak? Atau nggak ada yang bisa verifikasi ini rumusku udah benar kah? Ya, udah benar ya. Sip. Normal distribution formula. Mas aku sudah semester 4 masih nggak ingat loh. Oh, salah dong. Ya ampun, Rek. Rumusnya ini ada negatif setengahnya, guys. Sorry ya. Oke. Sampai sini kita udah jelas ya dapat fungsinya. Terus 2, kita mau ukur hasil kali. Nah, hasil kalinya ini kan kita tinggal masukin X-nya kan. Nah, kita dapat fx1, kan ini kan L theta ya, sama dengan fx1 kali fx2. Gitu. Habis kita kali fx1 sama fx2, kita langsung aja masukin. Nah, ini yang fx1, dia bakal jadi E pangkat negatif 9 per 2 theta. Ini 9 per 2 theta kuadrat. Nah, terus kita kaliin dia sama yang 2 kali. Di sini berarti bukan 9 ya, jadi 4. Nah, jadi hasil akhirnya itu dia bakal sama dengan kayak gini tapi 13. Nah, sampai sini ada yang mau dibingungin enggak? Ya, ini cuman dikali biasa sih, dimasukin terus dikali, guys. Ada yang masih bingung atau masih nggak paham itu atau aman? Oke. Oke, berarti kita sekarang mau ambil lognya dulu nih. Nah, kita kalau ngelog cukup diturunkan sekali, tapi kita log dulu ya. Kita log dulu, log dari L0, sorry, theta, itu sama dengan, apa ya? Hmm, oh, sorry, guys. Ini aku lupa, ini kan soalnya dikali ya. Jadi ini 2 pi. Sorry, ya, belum. Nah, ini apa ya? Berarti kalau di log. Berarti negatif 2 log theta. Soalnya kan itu theta kuadrat ya. Tapi theta kuadratnya kan seperti theta kuadrat.
terus dikurangi log 2pi, dikurangi soalnya di bawah menyebut ya. Terus kita masih kurangi lagi, soalnya ini negatif 13 ya pangkatnya, berarti negatif negatif log 13 per 2. Enggak usah sih, udah log. Ini lognya log natural guys, aku lupa bilang. Ini 13 per 2 theta kuadrat. Oke, so how? Gimana? Ada yang bingung nggak sampai sini? Oke, berarti habis itu kan ini kan udah dapat ini guys. Jangan lupa kita tetap perlu nurunin ya. Oke. Nah, kita turunkan terhadap theta. Berarti sekarang d per d theta dari log L theta ini. Nah, ya, yang min 2 log pi kan hilang guys. Soalnya dia nggak ada datanya. Nah, terus habis itu negatif 2 log datanya. Itu kan, kalau ln kan berarti apa guys? Ln kan turunannya berarti kan super, misal ln x ya, turunannya kan super x kan. Berarti negatif 2 per theta. Terus habis itu kita turunin negatif 13 per 2 theta kuadrat itu jadi tambah 13 per 3 theta. Hei, pangkat 3. Oke, ya mau ditanya sampai sini. Kalau nggak, aku langsung lanjutin. Kita samain mereka sama 0. Terus nanti kita dapat persamaan apa? Kita dapat persamaan negatif seper theta dikaliin sama 2 min 13 per 3 theta kuadrat. Sama dengan 0. Nah, berarti ini pembuat nolnya berapa? Kalau seper theta nggak mungkin jadi 0 ya. Berarti tetanya ini harus sama dengan, kalau misalnya di sini diselesaikan ya guys, ini dapat akar 13 per 2. Eh, salah. Jadi, nah ini jawabannya, akar 13 per 2 gitu. Berarti ini jawaban terakhirnya itu, maka bisa gitu ya. Aku nggak usah tahu. Jadi tata topi ini sama dengan akar dari 13 per 2. Oke, gampang kan guys? Method of moment sama MLA. Aman ya? Oke sih.
Ya, mungkin sampai sini ada yang mau ditanya lagi, Mas. Dari mana nanya atau soal pada lain? Kenapa lokal data? Buat tahun apa? Wah, em, kenapa lah kayak log natural? Karena kalau misal kita mau turunin ini secara langsung, susah bro. Ini E-nya pangkatnya ada kuadratnya, susah bro. Kan kita mau turunin terhadap data kan. Kok bisa di search ya? Kalau misal E pangkat negatif, misal X kuadrat gitu, ada kuadratnya ada di situ. Turunannya susah banget. Jadi di lock dulu. Hehe. Sampai situ nangkep nggak? Jadi tanpa harus lock, di lock gak apa-apa ya, Trik. Gak apa-apa sih. Terserah, gak apa-apa. Tapi ya sekiranya yang dipilih yang paling mudah lah, gitu lah. Jangan menyulitkan diri kalian. Probabi udah tahu nilainya kayak gimana. Start mah jangan disusahin ya. Itu betul. HP siapa sih? Hah? HP HP siapa? HP nggak tahu ya. Terus ada awak ini siapa nih nggak tahu ya. Hah? Oke lah, intinya gitu guys. Oke guys, mungkin karena main apa tuh konsep-konsep intinya udah aku bahas di sini. Mungkin aku kasih jam sampai jam 17 ya, jam 5 ya buat kalau ada yang mau nanya-nanya apapun lagi. Karena menurutku ya MOM sama MLE ini kayak bakal keluar banyak sih. 13 tetap kuadrat. Iya, iya sih. Iya nggak sih? Iya, benar-benar. Kayaknya iya sih. Oh iya, benar-benar, benar-benar. Sorry, sorry. Salah, salah tulis guys. Atau salah tulis. Oke, oke. Dibandingkan bintang-bintang bintang apa itu? Apa tuh? Nggak tahu ya. Aku no comment sih. Di TTA. Jujur dia aku nggak tahu juga. Tapi ya udah. Jadi kalau kita mau pakai, jadi rekap guys, method of movement. Ya udah, spam M1, M2, habis itu manipulasi. Bar. Next, kita punya MLE. Tentukan fungsi, ukur hasil kali, turunin, samain 0. Kasih yang paling tinggi. Dan jangan lupa masukinnya jangan ke apa? Jangan ke L aksen, masukinnya ke L yang di awal ini. Oh, kok. Terus kalau continue,
Misal lu udah presoy nih nurunin angka kuadrat gini di logaritmain natural. Problem solve, hidup enak, nilai tinggi. Bye-bye depresi gitu loh guys. Ya sih guys, intinya kita ingat-ingat aja kalau misal kita ada EX itu rata-rata. Ini aku barusan saja sih, ini X kuadrat guys, sorry guys. Jadi, X kuadrat itu M2. Terus habis itu M2 itu kita bisa dapat pakai integral. Yang penting untuk kita tuh cuman ngulang-ngulangi konsep aja guys. Kalau konsepnya yang math start, probabilitas paham, percayalah StatMat tuh cuman kayak easy lah. Jadi kayak ibaratnya itu kalian kalau udah terbiasa apa namanya terbiasa naik sepeda gitulah misalnya guys. Ya kok misalnya naik sepeda motor ya gampang gitu kan. Iya kan, soalnya kayak basically kan sepeda motor kan sepeda tapi nggak usah ngayuh kan. Nah, gitulah guys. The point is harus ngerti konsepnya gitu. Oh ya, terus guys. Misal kalian dapat M1 gini ya. Kalian boleh kok pakai integral x fx gitu. Boleh. Monggo malah. Terus kok misal kalian di soalnya itu dapat variansi gitu. Ya kan variansi kan EX kuadrat min EX kuadrat lah. Ya intinya variansi kan ada rumusnya EX kuadrat dikurangi EX terus dalam kurung kuadrat gitu kan guys. Nah itu kan bisa otak-atik ya, manipulasi gitu juga boleh kok. Intinya intinya kayak kreatif lah, kreatif pindah-pindah ruas lah, gitu dong. Oke. Terus habis itu jujur deh aku nggak tahu ya guys. Kalau misal Windows bakal ngeluarin atau kuratif, kita punya sama kuratif. Ya intinya kok dosennya bakal ngeluarin yang tipe kalau soal gini. Tapi keluar pun ya aku yakin kalian bisa kok. Itu cuma masuk-masukin guys. Contoh. Kalau misal gini X bar, terus pengamatannya misal ada 357, berarti X bar-nya masukin rata-ratanya mereka guys. 3 tambah 5 tambah 7 bagi 3. Ya berapa? 5 gitu. Masukin aja gitu. Ini tinggal masukin guys. Ini kan ya sebenarnya kan udah gampang kan. X bar ya udah masukin rata-rata. M2 apa guys? M2 masukin per N kali sigma X kuadrat. Kayak yang atas ini nih. Terus habis itu kok yang bawah ini ya. Yang bawah ini kita langsung langsung pakai contoh gitu. Jadi kan 3 sama min 2. Kita langsung dapat hasilnya gitu guys. Nah sebenarnya kita bisa tulis pakai rumus umumnya, tapi itu rumit aja sih. Rumit aja, soalnya panjang. Ya gitu sih. Oke. Saya tak save as pada dulu. Tak kirim siapa ya ini anaknya? Tak kirim siapa? Langsung Devastar. Hah? Devastar. Grup TSD. Oke. Oke. Iya, Tak langsung kirim aja di. ke grup. Oke. Textbook punya siapa tadi Trik? Ini bukunya. Harold D. Rawson, Introduction to. Aku tak spill buku nih. Tak spill buku. Spill. Ini. Berarti ini tetap sama ya dari distribusi juga. Maksudnya apa? Tetap sama apa? Apa? Tetap kayak Distribusi. probabilitas semester lalu gitu. Kan bahas MGF-nya Oh juga. yes, of course. Ini banyak konsep yang diulang gitu. Konsepnya ulang-ulang terus sih guys. Ini bagus guys menurutku. Ini buku ini bagus. Yang di referensi wajib itu edisi kedua, tapi kayak ada yang edisi ketiga bro. Pakai aja bro. Lebih bagus. Terus pokoknya ini komplit ya. Terus nih guys spesialnya ya. Ini buku ini bisa diblok ini. Bisa diblok. Nah,
Anjay, bisa di-vlog. Nggak cuman gambar. Ada buku-buku lain gitu. Ini oke. Ini oke banget yang buku ini. Ini yang tadi. Bagus sih ini buku ini. Kok menurutku ya guys, ini mending ambil yang ini guys. Willy ini sama Harold J. Larson. Aku malas ngirim. Hehehe. Bentar nih ya, tak kirim. Tak kirim mana? Tak kirim dari sini ya. Dari grup WA. Aku udah tak kirim lagi WA. Tunggu guys. Cukup berat ya. Anjay. Gila sih. Buku-buku kayak gini nih banyak mendapatkan. Aku juga jujurnya masa bersalah guys ngebaca buku iPod. Ini apa ini? MP3 apaan? Nembok kirim virus mati loh. Udah kita buka klik open. Ya ampun, curse audio. Ya ampun, Re. Maaf. Santai. Curse audio, santai sih. Oke guys, jadi the point is kita harus belajar. Kita harus kakmat stakmat. Kakmat stakmat. Hehe. Ya udah sih guys. Ini ya PDF-nya. Kakmat. Harusnya tak tulis ya di atas ya, kakmat stakmat gitu. Ya udah sih. Oke sih. Kalau gitu, kurang lebih hari ini kayak gitu ya. Jadi MLA sama MOM. Kita harus benar-benar mendeklarasikan perang atas stakmat. Satu angkatan bisa yuk banyak yang A sama AB gitu. Biar mencetak rekor gitu loh minimal. Oke guys, jangan sampai stakmat skakmat. Jangan sampai mat. Oke lah, guys. Oke guys. Aku ada di sini ada mengurusin Isma dulu guys. Jadi aku duluan ya guys. Sama thank you guys yang udah hadir hari ini. Betul awak siapa sih? Oke guys, bye. Billy. NZ HP. NZ siapa cuy? Maksudnya NZ apa dari zone tapi kayak HP siapa cuy? Hah? HP siapa? Oh, oke. Thank you guys. Thank you. Makasih.